masuk ke modul inventory. Ini master inventory-nya kita masukkan dulu, misalnya ini adalah inventory yang berhubungan dengan bahan baku, di mana kita menjual menu, nanti bahan bakunya terpotong. Nah, ini masternya, di mana dia ada 4 level, ada divisi itemnya dulu, kita masukkan, misalnya minuman, bahan mentah atau apa, gitu contohnya. Nah, kalau mau tambah silahkan klik baru, isi kategori yang baru, divisi yang baru. Nah, lalu turunannya adalah grupnya, kita tinggal masukkan misalnya grupnya bahan mentah apa contohnya. Ini contohnya aja. Nah, lalu kalau mau tambah silahkan klik baru di sini. Turunannya lagi adalah departemennya. Nah, departemen itu misalnya contohnya saya pilih departemen grupnya apa, bahan mentah juga. Nah, departemennya apa. Nah, lalu turunannya lagi adalah item barangnya. Nah, di sini yang paling penting untuk kita setting. Nah, di item barang ini, inilah bahan baku yang dipakai untuk membuat satu menu. Nah, kita cukup misalnya contohnya produk yang ada kita cari. Ini contohnya aja. Nah, kita bisa tambah dengan cara klik baru di sini, masukkan kode PLU-nya, barcode-nya. Nah, ini kalau misalnya barcode-nya tidak ada, samakan saja dengan PLU-nya atau kode itemnya. Nah, ini nama barangnya, terus nanti supplier siapa. Nah, ini contohnya, kita coba entry baru contohnya. Kodenya berapa? Saya bikin di sini sampai 2 satuan. Namun pada aplikasi ini support sampai 4 level satuan. Yang dimana adalah satu item barang sampai bisa mencapai 4 satuan. Misalnya satuannya bisa lusin, pieces, atau bisa ada satuan tertingginya misalnya ada satuan dus, ada bal, dus, lusin, pieces. Nah, itu bisa juga. Nah, tapi kalau kita coba dulu di sini pakai 2 satuan. Kalau mau menggunakan 3 satuan atau 4 satuan silahkan saja. Ini saya samakan saja. Nah, barangnya misalnya saya bikin di sini ayam potong contohnya. Oke, supplier siapa? Tinggal diisi di sini. Kalau misalnya ada 2, isi. Kalau nggak ada, kosongkan saja. Divisinya apa? Tinggal masukkan misalnya di sini. Oke, saya masukin bahan mentah. Terus grupnya apa juga bahan mentah. Nah, ini apa lagi? Ini contohnya, ini cuma contoh saja. Nah, ini barang ini ada di mana? Kebetulan dalam aplikasi ini support sampai 2 penyimpanan stok. Ya, ada stok gudang, ada stok restoran. Namun kita bisa tentukan, misalnya contoh kita mau pakai stok restoran saja, nggak masalah. Tapi kalau kita mau dua-duanya silakan. Di mana 2 stok ini berada dalam satu lokasi yang sama. Ini contohnya, stok minimum misalnya 10, ini stok minimum 10. Nah, satuannya apa? Oh, ini saya bikin satuannya ekor contohnya. Nah, ini satuannya apa? Potong contohnya. Ada ayam. Nah, 1 ekor berapa potong? Nah, kita tinggal isi. Oke, ini 1 ekor 10 potong. Nah, ini kita masukin harga belinya misalnya berapa. Misalnya per potongnya kita bikin 5.500. Nah, kalau udah oke, kita simpan datanya. Nah, nanti kalau saat kita membuat menu, nah kita bisa memanggil item yang barusan kita entry tadi. Nah, jadi kita bisa kadang kan kita beli dalam satuan besar potong ekor contohnya. Tapi pas lagi pemakaian resep atau menu, kita pakai satuan terkecilnya, misalnya potong. Nah, itu untuk cara mengisi master item barang untuk bahan bakunya. Nah, lalu di sini juga ada master supplier. Kita bisa masukkan nama-nama supplier kita di sini nantinya. Kontaknya siapa, nah, teleponnya berapa. Nah, ini informasi-informasi supplier kita. Nah, lalu di sini juga ada fungsi untuk master rack. Master rack itu adalah penyimpanannya. Misalnya bahan baku ini taruh di rak mana, barang ini taruh di gudang mana, di rak mana. Nah, itu fungsinya kalau kita mau mencari nanti untuk lebih memudahkan saja. Ini seperti itu. Nah, baik, yang ini untuk modul untuk master inventory. Nanti setelah ini kita masuk ke modul stoknya.